atas nama Sohibul Bait, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Habib Abbas bin Abu Bakar Al-Haddad MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasukul khair illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladhi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Sabaqal awalima fil wujudi bi asriha, fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. A'ni bidzalika nur man sada al wara wa zakat anasirahu syarifati mahtida. Al Mustafa khairul khalaiki man sama wa ala falaki siyadati su'dada. Salla alaihi musalliman maulahuma آل له وصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي الرواية ومسلمة. وقال تبي جليل سيدنا الإمام محمد بن سيرين: إن هذا العلم الدين فانظروا أمن تأخذ دينكم. وقال تبي جليل سيدنا الإمام عبد الله بن مبارك: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء وما شاء. صدق الله وصدق رسوله الكريم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang saya hormati, yang saya muliakan, para tetamu, para masyayikh, para asatidah, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falah Peloso, ahfal wa tullab Romo Syekh Jazuli rahimahullah rahmatal abrar, qaddasallahu sirrah wa nawwarallahu darihahu wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bisairis salihin, wa bil khusus akhina al-karim fadilatul ustadz Kiai Abdurrahman Kautsar hafidhahullah wa ra'ah, wa ada Gus Ma'mun jazakumullah khair, dan para asatidah, para masyayikh yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di tempat yang penuh mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, dalam rangka olimpiade pembacaan kitab yang alhamdulillah ini adalah suatu hal yang membanggakan bagi Islam, yang membanggakan bagi para salafus saleh, yaitu perlombaan membaca kitab. Subhanallah, tadi kami melihat kitab-kitab yang dibaca, ada Sahih Al-Bukhari, kemudian kitab Fathul Qarib, kemudian ada Mandhumah. Teringat ketika kami di Pondok Gus, di Pondok Bangil, saya dulu pernah mengabdi dengan Kiai Asrori dari Winongan. Masya Allah tabarakallah, beliau Marja' Al-Falak di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Subhanallah, memang saya mengabdi sama beliau Gus. Setiap kali beliau mau pulang, saya mengantar beliau naik mobil. Kemudian kalau ada bisyarah, kami yang mengantarkan ke rumah beliau. Jadi mengabdi. Beliau sangat tawadhu sekali. Saya tanya, Pak Yai, Ustadz, antum lulusan mana? Beliau mengatakan, kami lulusan Peloso ya waladi. Masya Allah, jazakumullah khair. Dan banyak kami menimba ilmu bersama beliau. Yang paling teringat dan terkesan ketika kami di Bangil bersama Al-Ustadz Hasan Baharun, beliau menyampaikan, ya waladi,
Antum katanya sekarang mau berangkat ke Mekah. Jadi saya mengabdi di Bangil Kiai. Mengabdi di Pondok Pesantren Dalwa, kira-kira 8 tahun, khidmah. Khidmah, nggak ikut belajar, cuman mengabdi sama para kiai, sama para habaib, para ulama di sana. Alhamdulillah bisa berangkat ke Mekah. Ketika itu Kiai Asrori mewasiatkan kepada kami, ya waladi, kalau jenengan sudah hafal Alfiyatul Imam Ibnu Malik fin Nahwu, dan kemudian ada Alfiyatu Az-Zubat dari Imam Ibnu Ruslan. Kata beliau, jangan lupa nanti hafalkan 4 alfiyah lagi di Mekah. Apa Romo Kiai? Beliau mengatakan jangan lupa dengan Alfiyatul Imam As-Suyuti. Kemudian yang kedua, jangan lupa dengan Alfiyatul Imam Al-Iraqi fi Sirah. Jangan lupa lagi dengan Alfiyatul Imam Al-Iraqi fil Mustalah Al-Hadith yang disarahkan oleh Al-Imam Sakhawi Fathul Mughith. Masya Allah, jazakumullah khair. Ternyata ketika sampai di kota Mekah kami bertemu dengan alfiyat. Banyak alfiyah yang disusun oleh para ulama, bahkan lebih banyak lagi daripada alfiyat yang disusun oleh para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah suatu kebanggaan untuk warga negara Indonesia, khususnya dengan Romo Kiai Jazuli, yang kita bisa mengetahui. Setelah saya menelusuri profil dari Romo Kiai Jazuli, saya sangat bangga sekali dengan beliau. Beliau adalah keturunan orang-orang mulia, orang-orang yang barakah. Tetapi Gus, ada lagi yang saya mengharukan sekali. Beliau ini di zaman Belanda sekolah rakyat. Kemudian kalau sekelas SD, SMP, SMA beliau ikut. Sampai beliau sampai sekolah kedokteran. Tetapi sama Kiai Ma'ruf ditarik, disuruh ke pelosok untuk belajar menimba ilmu. Subhanallah. Setelah menimba ilmu, yang lebih membanggakan lagi, beliau masih tetap kurang di dalam belajar, berangkat ke kota Mekah, berangkat haji. Subhanallah. Ternyata inilah adat kebiasaan daripada talabatul ilm di Indonesia. Mereka kalau berangkat haji ke kota Mekah, mereka bukan haji saja. Mereka bukan hanya ziarah, tetapi menuntut ilmu dengan para ulama-ulama yang ada di Masjidil Haram. Menuntut ilmu dengan ulama-ulama yang di Masjid Nabawi. Sehingga kita bisa melihat khirij ulama-ulama dari Indonesia. Mulai dari Mbah Ahmad Rifai. Saya terkejut dengan Mbah Ahmad Rifai. Beliau ini belajar di Indonesia, berangkat ke Mekah, bertemu dengan gurunya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Yaitu Syekh Ahmad Ad-Dimyati. Syekh Utsman Ad-Dimyati. Nggak lama, cuma 8 tahun. Setelah itu beliau ingin menimba ilmu lagi, masih kurang, berangkat ke Mesir, bertemu dengan Syekhul Azhar, yaitu dengan Imam Al-Baijuri, Sahibul Jawharat Tauhid. Masya Allah, Sahibul Hasyiyah At-Taqrib Fathul Qarib. Ketemu lagi dengan Imam Syarqawi, jazakumullah khair. Kemudian watabakat liman ba'dahu, ada Kiai Khalil, ada Kiai Nawawi Al-Bantani. Kemudian di Jawa Barat ada yang terkenal, pernah kami sampai kepada beliau, di antara ulama ahli Makkah, yaitu Kiai Ahmad Bakri As-Sampuri Al-Plereti, yang terkenal dengan Mamak Bakri. Masya Allah, tabarakallah, bangga. Ulama-ulama Indonesia, mereka Mamak Bakri belajar di kota Mekah, bertemu dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian bersama Syekh Nawawi berangkat ke kota Mekah. Kemudian tabakat lima dahulu, siapa ulama-ulama Jawa yang datang setelahnya? Kita lihat, ada Kiai Soleh Darat. Masya Allah, Kiai Soleh Darat terkenal di Semarang. Setelah Kiai Soleh Darat ada Kiai Mahfud Termas. Nah kebetulan Kiai Mahfud Termas punya saudara Kiai Abdullah, siapa itu? Kiai Ahmad Utsman, Kiai Ahmad Dimyati. Nah ini Kiai Ahmad Dimyati, jazakumullah khair. Ketika Mbah Ahmad Kiai Jazuli pulang ke Indonesia, beliau masih sempat juga menuntut ilmu. Pulang dari Mekah, masih belajar dengan Kiai Ahmad Dimyati di Termas. Akhu dari Syekh Mahfud Termas, yang dimana beliau adalah seorang ulama yang saya kagumi, Syekh Mahfud Termas, yang dimana beliau seorang ulama besar seperti Syekh Yasin Padani, yang dikenal dengan Musnidud Dunya. Beliau membuat ta'liq kitab Kifayatul Mustafid lima ala minal asanid, daripada asanid Syekh Mahfud Termas. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata murid-murid beliau banyak yang mengambil dengan Syekh Mahfud Termas. Di antaranya saya bangga ada seorang ulama namanya Syekh Amin Asy-Shinqiti yang telah menyusun kitab Zadul Muslim bima tafaq alaihi al-Bukhari wa Muslim. Beliau belajar dengan Syekh Mahfud Termas. Di antara murid Mahfud Termas banyak. Di antaranya itu dia. Nanti banyak ada Kiai Khalil Lasem, Kiai Maksum Lasem, ada Kiai Abdul Karim, Masya Allah. Jadi Alhamdulillah, ini menunjukkan bahwasannya ulama-ulama Indonesia, kiai-kiai Indonesia, para ulama-ulama Indonesia, mereka memiliki sanad al-ali sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah suatu hal yang membanggakan. Dari hal itu semua, kami ingat pesan daripada guru kami Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Beliau mengatakan, ya waladi, mahma talabtal ilm
ومهما حفظت القرآن وقرأت التفاسير وقرأت كتب الأحاديث وقد قرأت كتب المسانيد والأجزاء والجوامع والسنن والأربعينات, semua kitab hadis atau kutub tafsir, baik tafsir bil ra'yi atau tafsir bil ma'thur atau tafsir bil isyari atau tafsirul ahkam atau tafsirul lugawi, ternyata beliau mengatakan ketika Anda pulang mazilta taliban, jenengan masih seorang pelajar, masih belajar menuntut ilmu. Alhamdulillah, kita melihat pemandangan ini, lihat Gus Kautsar, Masya Allah, jazakumullah khair. Beliau sering kadang-kadang bersama kami. Pernah pertama kali pertemuan beliau langsung jatuh cinta sama beliau ketika di Pare, di kampung Inggris, bersama beliau cerita masalah buku, masalah kitab. Ternyata beliau misalnya nih Gus Sohib, Masya Allah, Gus Sohib putra Kiai Zainuddin, Gus. Masya Allah, Gus Sohib tinggal di kota Pekalongan, sahabat kami, teman kami. Alhamdulillah, kami selalu datang ke tempat beliau, sowan kepada beliau, mengisi di tempat beliau, dan saling mudzakarah. Inilah kekuatan para ulama-ulama Allah Subhanahu Wa Taala, para santri yang dilakukan oleh Mbah Ahmad Jazuli, yaitu thabatul ilmi bil mudzakarah, yaitu kekuatan ilmu dengan mudzakarah. Makanya di pelosok banyak dengan bahsal masailnya. Kemudian ada lagi di pelosok keindahan, keistimewaan lagi. Mereka mengatakan wa barakatuhu bil khidmah, yaitu keberkahan dengan khidmah, pengabdian dengan guru, dengan syekh, dengan ustadz, yaitu dengan al-adab wasuluk alal masyayikh. Kemudian yang terakhir, keberkahan dari ilmu semua yang mereka dapatkan, sehingga mereka mendapatkan setelah wa yuzakkikum tazkiyah, kemudian wa yu'allimukumul kitab, belajar kitab, kemudian Al-Quran dan hadis dan ilmu syariah, kemudian belajar wa yu'allimul hikmah. Hikmah yaitu dengan at-tasawuf, mempelajari ilmu tasawuf. Teringat Al-Imam Malik mengatakan, apa kata Imam Malik? Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassak, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazallak, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Lihat, Pondok Peloso sudah melaksanakan ini semua, tasawufnya tinggi. Saya bisa melihat bagaimana Kiai Asrori, Masya Allah, beliau baca kitab Ihya Ulumuddin. Bukan hanya Ihya Ulumuddin, beliau mengamalkan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Wa jazakumullah khair. Nah, kemudian wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini Pondok Peloso yang hebat ya Gus Kautsar. Tadi saya berbicara dengan Gus Ma'mun, jazakumullah khair, bahwasannya Pondok Peloso tidak pernah mengandalkan yang namanya waridat atau karomat. Mereka tetap mengandalkan al-ilm wal mudzakarah wal khidmah, baru wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, baru ilmu laduni akan datang kepada mereka. Ini adalah keberkahan, sehingga dapat menulis kitab, menyampaikan, banyak menjadi kiai, menjadi ulama, keberkahan dari pondok pesantren. Dan mereka kebanyakan ketika keluar dari pondok pesantren, mereka memiliki pengabdian yang sangat tinggi, yang sangat hebat. Mereka merasakan kalau pondok pesantren adalah lembaganya Nabi Muhammad. Makanya kami bangga dengan para santri, para thalabatul ilm. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bikudubikum di tempat yang penuh mulia ini, di lembaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana antum adalah penerus pejuang Nabi Muhammad. Antum akan menjadi pejuang lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempertahankan asanid guru-guru kita, orang tua kita, para masyayikh kita sampai ke baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Gus Kautsar kaget, kok Habib Abbas ada di sini nih. Jadi memang Gus Kautsar, terus terang saya diperintahkan sama mertua. Dulu mertua sering bersahabat dengan Kiai Misbah. Kemudian beliau Habib Bagir yu'assis al-ma'had bersama Haji Misbah. Kemudian memanggil Ustadz Aziz, Ustadz Badrul, Ustadz Jalal dari Peloso, jazakumullah khair. Ustadz Badrul hafidul Quran, dari Mbak Harwani, jazakumullah khair, membuat pondok pesantren tahfidzul Quran mulai dari kecil, Gus. Waktu itu saya belum pulang dari Mekah. Setelah saya menjadi menantu beliau pulang dari Mekah, seharusnya saya tinggal di Jakarta, tinggal di kota Pekalongan, nyantri lagi sama beliau, sekaligus mertua, mondok lagi sama beliau. Nah, kemudian guru kami, orang tua kami Habib Bagir Al-Atos memerintahkan untuk berangkat ke Bandung setiap bulan. Untuk berangkat setiap bulan ke Bandung, ngapain? Tidak lain mengabdi, ingin mengambil berkah dari para santri, murid-murid yang dimana mereka akan menjadi pejuangnya Nabi Muhammad SAW. Kami tidak melihat kalau anak-anak santri pada sekarang ini yang mungkin 5 tahun ke depan, tetapi kita bisa melihat bagaimana 20 tahun ke depan, insya Allah menjadi orang-orang yang barakah. Dan ini kami terima kasih banyak kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falah Peloso. Ini Ma Al-Falah, Masya Allah, ini teringat dengan madrasahnya Said Alwi Al-Maliki. Di kota Mekah, ada di Mekah namanya Madrasatul Falah.
Itu guru-guru besarnya mereka Syed Alawi Al-Maliki, ada Syekh Yasin Fadani, kemudian ada Syekh Hasan Masyad dengan salatiyahnya. Jazakumullah khair. Masya Allah, jazakumullah. Madri, ini mungkin Mbah Ahmad Jazuli mengambil dari Al-Falah dari Mekah atau gimana kayak gini. Masya Allah, jazakumullah khair. Walhasil kami ucapkan terima kasih banyak kepada ikhwan, talabatul ilm, para asatidah, para masyayikh, para kiai, dan para talibat yang telah hadir di tempat yang mulia ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kami mendapatkan keberkahan di dalam pengabdian pondok pesantren bersama para guru, para asatidah. Sebelumnya ini yang saya bisa dapat sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketua Umum 1 Abad Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri Jawa Timur, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarrom Kiai Haji Muhammad Ma'mun. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammad qaidil huril muhajjalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil qawiyyil matin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati, kita banggakan Habib Abbas bin Abi Bakar Al-Haddad. Beliau Kiai Misbah, beliau Mas Cucun, nama lengkapnya saya tidak tahu ini. Nah, pejuang kita di Jawa Barat, moga-moga terus sehat dan terus bisa mengembangkan di sini. Alhamdulillah kami dari Ploso, ada yang rawuh, beliau Kiai Abdurrahman Al-Kausar Nuril Huda, beliau Kiai Fahim Ru'yani Fuad, beliau Kiai Abdissalam, juga keponakan-keponakan yang sekaligus tim teknis. Kalau kami ini hanya tahu matang saja. Alhamdulillah hadir Mas Autor, Mas David, dan Mas Baha. Ini keponakan sekaligus putra dari Kiai Hanan dari Kewagian Pari. Oh, Masya Allah, ya saya salah. Beliau ini kakak saya, adiknya Gus Kausar, sekaligus putra dari Kiai Hanan Kewagian. Keluarga besar Pondok Misbahun Nur dan seluruh hadirin peserta OSN santri dari Misbahun Nur. Pertama, mari kita sama-sama menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini. Moga-moga acara begini tidak hanya sekali ini, Yai nggih. Selawat salam semoga terhaturkan kepada junjungan kita. Moga-moga kita ini dianggap jadi umat beliau, khususan sulusul ladzina yadkhuluna jannata, sulusi ummati alladzi yadkhuluna jannata bighairi hisab. Allahumma amin. Pertama, mewakili keluarga besar Al-Falah Ploso mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Pondok Misbahun Nur, terutama pada Kiai Misbah. Jazakumullah khairul jaza. Mboten saged kita membalas apa-apa, hanya doa moga-moga pondok ini terus berkembang, pondok ini menjadi baik dan betul-betul pondok yang li'ila'i kalimatillah wa nusrati dinillah wa nasri ilmillah. Allahumma amin. Kami mohon maaf apabila teman-teman kami juga merepotkan panjenengan, Yai. Masya Allah, dari mulai saya turba sampai hari ini kita selalu merepotkan Kiai Misbah. Moga-moga Kiai Misbah ini terus sehat, masih bisa terus berjuang. Ini luar biasa perjuangan pondok ini. Kami juga terima kasih kepada semua peserta OSN yang menang. Moga-moga betul-betul barokah. Yang belum memenangkan gak usah khawatir, tapi ilmu jenengan akan bermanfaat dan selalu bertambah. Tadi disampaikan la yazalul mar'u aliman ma talabal ilm fa idza dhanna annahu jahil faqad fa idza dhanna annahu aliman faqad jahil. Kalau kita masih merasa kurang dan terus belajar, berarti kita masih pinter. Tapi kalau sudah merasa pinter, berarti kita, kalau orang Jawa bilang, goblok ndadak.
Apa di sini? Langsung jadi bodoh. Nah, ini. Maka tujuan OSN ini memang membangkitkan bagaimana tadqiqul ilmi, pendalaman ilmu, terutama ilmu-ilmu kitab-kitab yang dibaca. Di mana sekarang sudah orang tidak suka. Bahkan kami kritik, Bahsul Masail pun hari ini ahli Bahsul Masail kurang buka kitab, bukannya Maktabah Syamilah. Jadi nalurinya kurang, walaupun ya jawabannya ketemu. Tapi nggak apa-apa, moga-moga jenengan bisa betul-betul menjadi ahli-ahli ilmu yang luar biasa. Karena tadi disampaikan Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang nggak punya ilmu beramal, mesti amal itu nggak diterima, krono ngawur. Dalam ibadah itu selain wajib sesuai dengan kenyataan, juga wajib zonnya benar. Tapi kalau orang berilmu gak beramal, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan, kalau terkibnya ya harusnya wa alimun lam ya'malan bi ilmihi ya, tapi kan darurat itu siri. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Siapapun punya ilmu tidak mengamalkan, maka akan disiksa sebelum penyembah berhala. Maka moga-moga kita ini diciptakan sebagai ahlul ilmi yang bisa mengamalkan ilmunya. Selanjutnya kami ingin menyampaikan bahwa 1 abad Ploso itu bukan sarana untuk euforia kita, sarana hanya untuk pamer, mufakhoroh, tidak ada di situ. Tetapi malah bagaimana 1 abad itu menjadi titik pengingat bahwa Ploso itu yu'assasu, pondok Ploso ini diletakkan oleh sang muassis Romo Kiai Ahmad Jazuli adalah pondok at-ta'lim wa ta'allum, pondok belajar, pondok ngaji, bukan pondok untuk cari apa-apa. Seperti tadi disampaikan, pondok ini kebetulan sama namanya dengan pondoknya Sayyid Muhammad. Beliau ketika rawuh di Ploso tahun 80 dawuh itu bahwa pondok jenengan sama. Pesennya kepada para masyayikh kami waktu itu, kami masih kecil, Gus Kausar belum lahir. Iya kan, benar. Gus Kausar ini belum lahir, masih ada saya sama Gus Baim yang sudah ada. Saya masih 5 tahun kalau nggak salah. Jadi hanya cerita saja dari abahnya Gus Kausar sama abahnya Gus Sohib itu, yang mendampingi beliau berdua. Itu dawuh Sayyid Muhammad, la taj'alu ma'hadakum suqan. Jangan jadikan pondokmu untuk cari uang. Maka madhabnya Ploso, ngaji yo ngaji, tolabul ma'isyah, nyambut gawe yo nyambut gawe. Maka kami selalu ngaji dan moga-moga semoga bisa ikhlas seperti pendahulu-pendahulu kami. Kadang-kadang kami kalau disuruh meneruskan para pendahulu rasanya nggak berani. Saya selalu cerita, tapi saya mau cerita ada 2 orang ini, pasti saya nanti dikerjai. Kayak saya mesti duluan, jadi saya nggak bisa balas nanti saya ini kalau ini. Saya selalu matur, doakan saya ini sabarnya, istiqomahnya separuhnya bapak saya. Nah, ya mulai kan? Ya. Nanti kapan-kapan kalau saya yang terakhir saya yang ganti ngerjain nanti. Tapi kami hanya pengen bahwa selama kami torikohnya sama, mugo-mugo sama Allah disamakan, diilhakan. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Innallaha yarfa'u dzurriyyatal mu'mini, hadisnya fi darajatihi litaqirra bihim ainuhu. Litaqirra bihim ainuhu. Jadi pokoknya 1 abad ini moga-moga menjadi titik peringatan bagi kami semua, bagi santri, bagi penerus, bahwa Ploso ini adalah pondok
yang betul-betul tadakukul ilmi, pondok yang betul-betul at-tariqonya at-ta'lim wa ta'allum. Beliau pernah mengatakan afdalut turuq ilallah at-ta'lim wa ta'allum. Moga-moga ini bisa menular kepada kita semua. Nggih. Dan jenengan dongaaken kami-kami yang ya bentuknya seperti ini. Mungkin kalau terkenal, cucu-cucu Ploso itu sangat terkenal. Tapi kalau ngomongkan istiqomah, kita masih harus belajar sama pendahulu-pendahulu kami. Doakan yang seperti ini bisa meneruskan pondok yang seperti Ploso itu. Allahumma amin. Kiranya begitu. Sekali lagi matur suwun Yai Misbah, matur suwun keluarga besar Pondok Misbahun Nur. Jazakumullah khairul jaza. Moga-moga pondok ini tambah baik, tambah besar, tambah berkah. Hadanallahu ila siratil mustaqim. Waffaqana lima yuhibbu yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah pada acara yang keenam berupa fatwa-fatwa. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Al-Kautsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para habaib, para kiai, wabil khusus Sayyid Al-Habib Abbas Ibn Abi Bakar, putra menantu dari Al-Habib Bakir, para ulama'i hadzal ma'had, wabil khusus Romo Kiai. Ini berarti pondoknya itu memang sama dengan ngoten nggih. Oh iya. Yang penting Kiai anu Kiai. Yang penting kita ikut doakan moga-moga pondok ini benar-benar barokah. Benar-benar menjadi, kalau dalam bahasa Jawa, condro di muko, ya, merupakan satu tempat atau satu wadah untuk mendidik santri-santri menjadi pribadi-pribadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur nanti akan menjadi pejuang-pejuang sebagaimana tadi didoakan oleh Al-Habib Abbas. Saudara-saudara kami, ada kakak kami Kiai Muhammad Ma'mun, ada Kiai Fahim Ruyani, ada Kiai Abdus Salam Sahib. Beliau ini sebetulnya di Ploso sama dengan Mas Baha itu naturalisasi. Jadi beliau sebetulnya Denanyar. Beliau adalah cucu dari Kiai Bishri Sansuri, muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya, makanya kami kalau beliau sering tampil agak sedikit khawatir terreduksi. Ya, karena ada Kiai Bisrinya. Kemudian tadi dijelaskan ada Mas Baha. Ini adalah putra Kiai Hanan Maksum dari Kewakian Pari. Ada adik-adik kami, ada Mas Nailul Autor, ada Mas Huda Al-Hafid, dan juga di sini ada teman kami, saudara kami, saudara Cucun Samsur Rijal. Saya enggak ngerti kalau maknanya cucun itu apa, saya enggak ngerti. Tapi yang saya tahu Samsur Rijal. Moga-moga sesuai namanya. Benar-benar mampu menerangi para jagoan-jagoan. Nah, itu jangan sampai jangan sampai keberadaannya malah membuat kita semuanya gelap. Nah itu. Ini ada matahari kok tidak bersinar. Matahari kok
redup itu bagaimana. Moga-moga selalu bersinar, khususnya kemanfaatannya untuk wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Apalagi hari ini beliau kebetulan menjabat sebagai salah satu pimpinan Dewan di Gedung Nusantara. Moga-moga Allah selalu memberikan taufik hidayahnya. Para teman-teman santri min syattal ma'ahid dari mana saja, saya sebelumnya mau mengkanter tadi yang didawuhkan oleh Gus Makmun. Saya enggak setuju dawuhnya Gus Makmun tadi itu, karena beliau merasa bahwa orang itu wa'alimun lam ya'malan bi ilmihi mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Saya itu lebih cocok dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya enggak apa-apa, ya santri itu ya begini, makanya ngaji. Ngaji itu supaya selamat, ngaji kok malah memberatkan, itu bagaimana? Inna khiyara ummati ulama'uha wa khiyara ulama'iha fuqaha'uha. Ada beberapa riwayah, beberapa redaksi itu ruhama'uha. Yang paling istimewa dari umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah para ulamanya. Dan yang paling istimewa di antara para ulama adalah yang ahli fikihnya. Ada beberapa riwayah yang paling memiliki kasih sayang terhadap sesama. Tapi yang mau saya teruskan adalah Allah. Ingat kata Rasulullah ini. Innallaha la yaghfiru lil alim arba'ina dzamban qabla an yaghfira lil jahil dzamban wahidan. Bahwa kata Rasulullah, ini zaman percaya, terserah enggak percaya ya kufur sampean. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni 40 dosa-dosa para alim, para ulama sebelum selesai dengan dosa satu yang dilakukan oleh orang bodoh. Dulu, sampean mesti ingat, ketika Gus Dur dengan gaya santainya mengatakan yang boleh maksiat itu yang alim. Yang alim, yang bodoh tolong jangan maksiat. Karena yang alim yang tahu caranya tobat dan sadar betul bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah kesalahan yang harus segera ia istighfari dan ia tobati. Karena bodoh ajab kali melakukan sesuatu kemudian dia merasa benar dengan apa yang ia lakukan. Nah, itu. Makanya ya santai saja. Pokok ngalim, ojo gak ngalim. Dan mohon maaf, sebetulnya tidak tepat kalau tadi MC mengatakan saya harus memberikan fatwa. Kami ini semua di sini, ini selain datang bukan, saya ini jauh loh ya, saya ini berangkatnya dari Mekah loh. Iya Kiai, enggak Kiai. Saya ini baru pulang umroh kemarin lusa. Kemudian kemarin sore saya kampanye. Hari ini kampanye lagi, tapi kemarin itu kampanye pilkada, hari ini kampanye ngaji. Selalu kampanye pokoknya. Pejuang Pak. Kenapa? Iyalah. Lebih makanya kamu harus sesamsu itu loh ya. Lah jadi kita berangkat ke sini itu Bib. Kita itu tidak punya tujuan lain kecuali hanya ingin menyampaikan kepada semuanya bahwa ingin mengenalkan kepada semuanya bahwa Al-Falah ya sebagaimana tadi didahulukan oleh Gus Makmun merupakan satu tempat pendidikan yang ditaksis oleh kakek kami, bahwa Al-Falah merupakan tempat di mana ngaji dan belajar mengajar. Jadi bukan kok kami ini punya kepantasan untuk ngajari, tidak. Bukan kami punya kepantasan untuk taklim, tidak.
Tapi orang tua kami memang meminta kami untuk belajar taklim. Yang meyakini bahwa torekoh taklim ta'alum, torekoh ngaji adalah torekoh yang paling efektif untuk kemudian menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa kemudian acara 1 abad peringatan Pondok Pesantren Al-Falah yang tadi didahulukan Gus Makmun dan juga didahulukan oleh Habib Abbas, bahwa nama Al-Falah ini benar, saya masih ingat walaupun saya belum lahir. Orang tua kami memang sering cerita bahwa suatu ketika Sayyid Muhammad Alawi tindak rawuh ke pelosok. Kemudian bertanya, "Masmu ma'hadikum hadha?" Al-Falah. Masya Allah. Ismu hadzal ma'had ziyu ma'hadi abi. Ya betul. Nama pondok ini persis dengan pondok ayah saya, Al-Falah. Dengan harapan moga-moga santri-santri Al-Falah, moga-moga alumni-alumni Al-Falah benar-benar sefalah itu, benar-benar seberuntung itu, fiddin wa dunya wal akhirah. Sebetulnya banyak cerita di antara yang didahulukan oleh Sayyid Muhammad kala itu yang saya masih ingat ya. Oh, karena saya belum lahir itu loh masalahnya. Ya, di antaranya beliau cerita penting seorang alumni untuk terus berjalan di manhaj para pendahulunya. Makanya populer Sayyid Muhammad mengatakan asyaki man haraja an manhaji aslafih. Sial itu kalau seorang anak atau santri kemudian dia terlalu jauh dari jalur yang diambil oleh para pendahulunya, para guru-gurunya, para masyayikhnya. Ketika itu Sayyid Muhammad kemudian cerita bahwa ada salah satu mutaharijin dari Sayyid Alawi, berarti orang tuanya, yang kemudian mohon maaf agak tidak sesuai dengan harapan beliau. Agak tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sayyid Alawi terhadap santri ini. Kemudian disurati, di antara suratnya yang saya masih ingat itu, ya hajiron raudhal falah, ya hajiron raudhal falah, magana hajruka lil falahi sawaba. Orang yang sudah meninggalkan tariqah al-falah, apa yang kamu lakukan sangat-sangat jauh dari harapan. Itu sama sekali tidak benar. Kembalilah, mondok lagi. Makanya kepada para kiai semua yang ada di sini, kami titipkan teman-teman alumni untuk kemudian terus panjenengan dampingi, panjenengan nasihati, panjenengan ingatkan, panjenengan angkat. Moga-moga teman-teman alumni dari Al-Falah yang ada di wilayah Jawa Barat ini, moga-moga benar-benar selalu mendapatkan taufik hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan acara-acara semacam ini selain untuk menunjukkan bahwa ngaji itu penting, ngaji itu penting sekali, kayak tadi didahulukan Gus Makmun. Ngaji itu segala-galanya. Saya masih ingat dulu Syekh Nawawi kan Jawa Barat ya, Banten, Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi itu ketika nafsiri ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, seingat saya beliau menulis bahwa al-ibadah, innal ibadah allati khuliqal jin wal insu laha at-ta'zim lillah wasyafaqah ala khalqi. Gitu. Gus Makmun yang ngaji kitabnya setiap hari. Gus Makmun yang ngaji kitabnya setiap hari. Makanya Gus Makmun langsung dawuh bener. Iya, kalau kan bener ngaji, kalau kan mek tahu notrai. Saya ini kan pemalas ya, jadi tidak bisa untuk dijawab. Makanya tadi saya matur, cucu Kiai Jazuli yang soleh ya cuman itu Kiai. Ya, betul itu. Makanya beliau kemudian menjadi ketua PCNO. Kalau saya ini pernah jadi pengurus dan kemudian dipecat ya karena tidak soleh itu ya. Gitu ya. Nyampe mana tadi? Wa hadhihi an-naw'ain wa inna hadhihi an-naw'ain lam yakhlu asy-syar'u
minhuma. Bahwa syariat kita, tatanan-tatanan agama kita yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh kemudian keluar dari dua jalur itu. Semua inna jawami'a awamirillahi subhanahu wa ta'ala. Ini Syekh Nawawi juga di kitab yang lain mengatakan tarji'u ila khaslataini at-ta'zim lillah wa syafaqah li khalqi. Semua ayat, semua perintah Allah Ta'ala itu acuannya cuma dua. Bagaimana kita ini benar-benar mampu mengesahkan Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenar-benarnya, kemudian memastikan hubungan kita akan sesama itu berjalan baik. Tidak boleh tidak. Kan ibadah itu sebetulnya kalau dari sisi lughat kan setiap hal yang punya potensi untuk mendapatkan mahabbah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardhah. Itu adalah ibadah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang merangkum semua hal yang punya potensi kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur-syukur mendapatkan ridhonya. Wala tariqah ilal ibadah ala wajhil haq. Ini daunnya Syekh Nawawi itu. Bisa jenengan tasrih ke Gus Makmun itu. Jadi kalau jenengan kurang percaya kalau saya itu setengah kiai, artinya jenengan agak ragu, ini kok kiai kok modelnya kayak gini. Kalau jenengan mulai ragu ya, omongan saya ini bisa dipertanggungjawabkan. Semua yang datang di sini, semuanya ahli ngaji. Semua yang datang di sini, semuanya adalah yang terbaik di pondoknya masing-masing. Semua yang di sini, yang datang malam ini, semuanya adalah calon-calon kiai, calon-calon pejuang, calon-calon bunyai. Allahumma. Artinya saya tidak sembrono ngomong ini, walaupun ya sedikit lupa-lupa, tapi saya bertanggung jawab akan omongan saya gitu loh. Artinya jenengan jangan kemudian ragu, ini kayaknya bukan kiai kalau lihat casingnya. Oh, belum tentu. Rubba mubayyidin li siyabih, tapi mudannis li dini. Berapa banyak orang yang atributnya adalah atribut tokoh agama, tapi perilakunya, omongannya, ajaannya itu semuanya mengkhawatirkan, bahkan melemahkan kekuatan agama. Makanya walaupun casingnya kayak begini, tolong sebentar saja didengarkan ini. Ini bukan jenengan Beb itu loh, teman-teman itu loh. Jadi kan karena ini kan di Jawa Barat, kiai di Jawa Barat itu kan tampilannya harus meyakinkan ya. Kalau iya, makanya saya tadi juga agak, kok nggak bawa jas ya? Harusnya saya pakai jas, pakai kopiah, bawa serban. Iya, loh, saya kalau sudah pakai kopiah, pakai kopiah putih, pakai serban, kalau saya duduk dengan Habib Abbas, pasti adalah 1-2 orang yang tertipu nganggap saya Habib juga. Insya Allah loh Bebe. Saya teruskan dulu. Kata Syekh Nawawi, wala tariqata ilal ibadah, yakni la tariqata ila ibadatillah alal wajhil haq illa bil ilmi syar'i. Tidak ada cara, tidak ada jalan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kita memiliki pendalaman terhadap ilmu-ilmu syariat. Tadi beliau katakan bahwa beliau sudah menguasai, beliau sudah sempat untuk kemudian mempelajari banyak keilmuan-keilmuan. Tidak hanya alfiah-alfiah yang tadi dilombakan, tapi alfiah-alfiah yang lain. Tadi beliau mengatakan bahwa kakek kami sempat ngaji di Termas. Sempat ngaji di Termas. Beliau di sana itu, kemudian di Mekah, beliau itu sempat ketemu dengan satu sosok yang beliau sempat ngajar Alfiyah Suyuti di sana. Syekh Masduki Lasem. Betul. Beliau sempat. Nahwu. Beberapa waktu terakhir banyak sekali orang-orang, mohon maaf ini, yang tidak begitu santrinya mendadak tahu-tahu
mengatakan bahwa jangan belajar nahwu. Buat apa kamu belajar jurumiyah, belajar imriti, apalagi ngapalin alfiyah? Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Kamu pernah lihat Rasulullah kemudian nata nahwu? Rasulullah ummi. Ah ini kalau dalam bahasa asing namanya tolol. Tapi nggak tahu. Ya. Jadi ini termasuk jenengan tadi yang apal alfiah, yang juara alfiah siapa tadi? Itu wah pelaku bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin. Wah itulah makanya bahaya itu, bahaya sekali itu, bahaya sekali. Jenengan belajar sesuatu yang tidak pernah dipelajari oleh Rasulullah, tidak pernah diperintahkan, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Lah, ini bagaimana? Bagaimana? Padahal makanya tadi didawuhkan ketika beliau mensitir apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Sirin bahwa agama ini harus punya guru. Kita ini orang Nusantara, orang Indonesia, kita ini orang Jawa. Bahasa Arab itu bukan bahasa kita. Itulah kenapa kemudian pertama kali yang didalami oleh Imam Syafi'i sebelum kemudian beliau mendalami kutubil hadis itu adalah nahwu, lughatil Arab. Dulu bahasanya bukan nahwu, tapi lughatil Arab. Makanya beliau berkomentar, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kulli ulum. Wa ma'aratun nahwa illa ala isti'anah illa alal isti'anah alal fikih. Siapapun yang menguasai betul nahwu, insya Allah dia sudah berproses untuk benar-benar menjadi orang alim. Makanya mohon maaf, Romo Kiai Maimun Zubair almarhum, Allah yarham, mengatakan di Indonesia ini nggak pantas dan nggak boleh ada kiai nggak hafal nahwu, nggak hafal alfiyah, haram. Betul, nggak hafal alfiyah itu kalau kata Mbah Maimun nggak boleh dipanggil kiai. Makanya sudahlah, yang alfiahnya nggak begitu lancar kayak kita gus aja lah. Iya. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Waki. Ada itu Waki maksudnya. Saya ini sowan Al-A'mash, yakni Sulaiman bin Mihran Al-A'mash Al-Kufi. Asma'u minhu al-hadis. Saya ini sowan ke Kiai A'mash dengan tujuan untuk belajar hadis. Farubbama lahantu fi qiraatil hadis. Kadang-kadang saya ini keliru. Lahan itu ya keliru, salah. Sorofnya salah, nahwunya salah. Warubbama lahantu fil hadis. Kemudian faqala li ya Aba Sufyan. Ini kunyahnya Imam Waki. Ya Aba Sufyan, tarakta ma'aula bik min ilmil hadis. Tarakta ma'aula bik min ilmil hadis. Kamu meninggalkan keilmuan yang jauh lebih penting daripada ilmu hadis. Wa ayu syai'in aula minal hadis ya sayyidi. Apa ada yang jauh lebih penting daripada ilmu hadis? An-nahwu. Fa'amlal a'mash alayya ilman nahwi. Kemudian sebelum diajari hadis, beliau diajari dulu ilmu nahwu. Artinya apa yang kita lakukan ini sudah on the track, sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Makanya walaupun benar tadi didakwakan oleh Gus Ma'mun, ya satu tok yang benar. Gus Ma'mun tadi dawuh bahwa semoga semua langkah kita ini benar-benar mampu membuat kita untuk sedikit lebih dekat kepada apa yang diperjuangkan dan dilakukan oleh para pendahulu kita, para masyayikh kita. Ya hanya itu saja. Moga-moga Romo Kiai Jazuli, para masyayikh, semua guru-guru kita berkenan mengakui kita sebagai santri dan para penerusnya.
Jadi Pondok Pelosok kayak tadi didahulukan Said Abbas bahwa kita ini ngaji, kemudian berkhidmah. Maka saya berterima kasih sekali kepada panjenengan-panjenengan yang sudah bersusah payah mensukseskan terselenggaranya acara ini, khususnya kepada tuan rumah, kepada Mbah Yai Misbah, sahibu Misbahin Nur, bukan sahib harusnya, khadimu Misbahin Nur. Pondok itu tidak bisa dimiliki. Tadi itu kan didawukan Gus Makmun, Pondok Al-Falah itu sudah dipesankan. Mungkin kala itu, kenapa kemudian Sayyid Muhammad itu wasiatnya seperti itu? Karena melihat cucu Kiai Jazuli yang sudah lahir kayak Gus Makmun, ada potensi untuk menjual ma'had. Gitu ya. Nah, gitu kira-kira ya. Akhirnya kemudian mewasiatkan la taj'alu ma'hadakum hadza suqa. Jangan sampai pondok ini kamu jadikan iya. Loh, saya ini kalau sekolah lawan kamu di DPR itu pasti saya ya. Selamat saya nggak sekolah. Selamatlah kamu, nggak mungkin. Ini kalau sama-sama dapil kita, kira-kira warga Jawa Barat milih saya apa milih kamu coba? Alhamdulillah, enggak lah. Betul, semuanya itu ada. Kan gini, orang itu ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sama. Kita ingat, semua syarah kita mengatakan bahwa an-naf'u, kemanfaatan kita yang membuat kita kemudian punya potensi untuk dicintai Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan dianggap sebagai umat yang lumayan, saya nggak berani ngomong terbaik, lumayan, itu adalah ketika kita bermanfaat bagi yang lain. Bermanfaat itu semua syarah kita mengatakan bimali wajahi wa ilmi. Cara kita bermanfaat itu paling efektif ya pakai uang. Cara paling efektif itu pakai uang. Ini kalau Kiai Misbah secara ekonomi nggak kokoh, pondok ini yang nggak jelas nasibnya. Maka kemanfaatan Kiai Misbah itu semuanya diambil sendiri kayaknya. Saya juga agak iri nih. Kiai Misbah itu kaya, alim, santrinya banyak. Bahaya ini surga lewat jalur mana saja bisa ini. Iya, bahaya betul ini. Karena inna mimma yalhaqul mu'min ba'da mautihi min amalihi wa hasanatihi ilman 'allamahu wa nasyarah. Kemudian wawaladan salihan da'ah. Coba bayangkan ilmunya kemudian dimanfaatkan oleh banyak orang, anaknya banyak. Anak itu kan kita sama-sama tahu, anak itu ada kalanya anak kandung, ada kalanya anak ruh, anak didik. Wah, bahaya Kiai Misbah itu. Lah itu semua jalur mau beliau kuasai. Lah yang kedua tadi bijahi. Lah ini urusannya saudara Cucun rahimahullahu ta'ala. Nah itu saudara Cucun ini. Itu bimalihi. Yang pertama bimalihi itu saudara Cucun, ya kalau sampai dia tidak bimalihi ya nggak mungkin dapat jah. Lah iya toh, bibadlin wa hilmin sada min qaumihil fata wa gaunuka iyahu alika yasiru. Nggak mungkin jadi pimpinan dewan kalau nggak loman. Nggak mungkin. Wong jadi wali Allah Ta'ala yang tidak butuh apa-apa, butuh loman. Majabalallahu ala waliyin majabalallahu waliyan illa ala sakha wa husnul khuluq. Tidak ada, kamu mau boleh melihat siapapun kamu anggap wali, boleh, siapapun, tidak apa-apa. Tapi coba lihat dulu dua hal, dia dermawan atau tidak,
dia budi pekertinya baik atau tidak, itu jadi walinya Allah yang tidak butuh apa-apa, apalagi jadi wali kota. Nah, yang kedua bermanfaat itu bijahi, pangkatnya. Nah itu, moga-moga kepangkatan saudara Cucun dan teman-teman yang lain, pejuang-pejuang, termasuk menantunya Kiai Misbah ini kan, nggih kan? Nah, di DPR juga kan, moga-moga itu adalah sebuah kemanfaatan yang barokah, bukan hanya kemanfaatan duniawiyah, tapi juga merupakan kemanfaatan yang mustamirah ukhrawiyah. Nggih. Yang terakhir biilmihi. Jadi jangan sok-sokan, kadang-kadang ada orang itu sok-sokan sudah jadi guru, jadi ustadz, sudah merasa mengajar, kemudian dia merasa bahwa dia segalanya. Kemanfaatan bagi ilmu itu ternyata kalau di kitab-kitab kita paling akhir. Iya, gimana nggak paling akhir loh, wong kadang-kadang yang punya ilmu itu malah menerima aja, nggak pernah memberi. Yo. Kalau ada maulid, itu yang paling banyak nyumbang itu masyarakat apa kiainya? Nah itu, lah itu, kandani, makanya aku mau diundang maulid. Lah betul itu, makanya kita lihat itu para sadah, para habaib itu, kalau misalnya maulid itu, bagaimana beliau mengeluarkan semua yang beliau miliki, apalagi Said Bakir, Habib Lutfi, kalau udah maulid itu kan, wah hampir setiap ya, kiai-kiai, kayak aku barang ini, undangan doy. Malah di daerah kami itu saudara Cucun, itu ada yang kiai-kiai amatir yang masih baru-baru model kayak gini nih, biasanya sepedanya lunas itu kalau maulid. Biasanya begitu, biasanya sepedanya lunas, itu maulid. Nah itu bahaya betul, bahaya betul. Wong 11 bulan sudah jualan qala Rasulullah, wa qala Rasulullah, lah kok malah masih bulan kelahiran Rasulullah dia masih dapat untung besar kan. Makanya jadi kiai bener, kalau ini saya cocok dengan dalilnya Gus Makmun tadi, walimun fi ilmi lam ya'malan bisa mu'adzabun, betul. Makanya moga-moga kita sesuai kayak dawuhnya Sayyidina Ali, kita moga-moga kalau kita tidak bisa menjadi alimun rabbani, minimal kita menjadi muta'alim ala sabilin najah. Muta'alim ala sabilin najah itu adalah alladzi ya'tarifu bijahlihi wa yajtahidu fi izalatihi. Santri yang punya potensi berhasil, kata Sayyidina Ali, orang itu ada 3. An-nas itu salas, alimun rabbani, ar-rabbani alladzi yu'allimuna an-nas bi sigharil ilm qabla kibarih. Orang yang siap untuk mendidik masyarakatnya mulai dari ilmu paling rendah sampai ilmu yang paling besar. Karena kadang-kadang jadi kiai itu ya nggak telaten juga. Kalau nggak membaca kitab gede-gede itu nggak mau. Alumni kadang juga gitu. Kadang di pondok dibacakan Mahali, dibacakan Fathil Wahab, Ihya Ulumiddin. Kemudian nyampe rumah ketika disodori Mabadi nggak mau. Ketika disodori Khulasan Nurul Yakin nggak mau. Sulit kamu jadi alimun rabbani. Yang kedua, muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang mengakui kebodohannya dan selalu siap untuk berjuang meminimalisir kebodohannya. Kalau dalam bahasa Ihya, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Enggak tahu tapi sadar betul kalau dia enggak tahu. Lah muka-muka kita masuk di situ minimal. Jangan sampai kayak yang ketiga, wal baqi hamaj. Wal baqi hamaj. Hamaj. Ri'aun ya'nikuna ma'a kulli anik wa yamiluna ma'a kulli rih. Jadi kata Sayyidina Ali, kelompok ketiga itu adalah kelompok ri'a, itu sebetulnya man la qalba lahu wala aql. Jadi orang yang nggak punya pendirian, nggak punya dasar, orang ngomong apa dia ikut. Apa ya istilahnya kalau dalam bahasa Jawa saya tahu ya, saya tahu Beb. Kalau dalam bahasa Jawa kan istilahnya napa namanya? Anut napa namanya? Senengane mela-melu dulu. Anutnya wa yamiluna ma'akul lirih. Apa kalau dalam bahasa Indonesia ya? Mudah katut itu loh, mudah terombang-ambing. Kalau orang lagi FOMO apa gue? FOMO, ya oke. Saya nggak ngerti juga itu, tapi insya Allah itu maknanya. Wah ini Gen Z nih, kita nggak ngerti kita. FOMO, tapi paham FOMO kamu?
Artinya dia sebetulnya nggak tahu betul permasalahan itu. Tapi di mana ada suara banyak orang, dia di sana. Nggak punya dasar yang cukup untuk itu. Sama coba lihat ya, mohon maaf ini. Ini penelitian. Kalau ada satu berita, kemudian 15 komentar pertama itu positif, maka seluruh komentar di bawahnya 80% positif. Kalau 15 komen pertama itu negatif, menghujat, seluruh komennya ikut menghujat. Itu loh maksud saya. Apa? Artinya sebetulnya dia nggak tahu-tahu amat. Amat aja nggak tahu apa-apa. Nah, amatnya Manchester United itu loh. Entah lagi. Gila sih. Loh, iya kan? Lah, santri tidak boleh seperti itu. Santri itu ya harus jadi satu di antara dua tadi itu. Syukur-syukur jadi alimun rabbani, sebagaimana kayak Said Abbas ini, atau ya minimal kayak kita lah. Muta'alimun tapi ala sabilin aja. Santri tolol tapi sadar kalau dia tolol dan siap untuk kemudian berbenah, siap untuk kemudian terus meningkatkan kualitasnya. Moga-moga semua harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, moga-moga satu pertemuan kita ini benar-benar mampu merekatkan ukhuwah bainana. Mampu merekatkan hubungan antar pesantren di antara kita. Kita ini sama semuanya, gitu. Kita ini sama semuanya, walaupun gaya kita, karakter kita itu beda. Tapi apa yang kita perjuangkan ini sama. Kita ini memperjuangkan bagaimana semua alur kehidupan kita itu berdasarkan, berlandaskan Al-Quran Al-Karim, Al-Hadis An-Nabawiyah, As-Sunan An-Nabawiyah, kemudian Aqwalil Ulama, As-Salaf, As-Salih. Kita ini sama semuanya, walaupun bentuknya beda-beda, gayanya beda-beda, bentuk karakternya beda-beda. Ada yang, loh wong kok jenengan yang beda pondok sama kita ya, wong saya yang saudara saja sama Gus Makmun aja, enggak ada sama-samanya. Tadot, jameknya itu tadot. Tapi sebeda-bedanya kita itu kalau pilihan aja enggak pernah sama. Loh iya betul itu. Kita ini jago bupati aja beda kok hari ini. Itu siapa ya? Ya ini. Beda. Enggak masalah. Enggak masalah. Perbedaan itu biasa. Yang enggak boleh itu adalah beda dalam jalur perjuangan dan cita-cita para pendahulu kita. Kami tidak pernah geger untuk urusan satu ini. Untuk urusan ngaji, untuk urusan khidmah, untuk urusan kepondokan enggak pernah. Lah kalau untuk urusan pil-pilan, ya enggak bisa toh Pak, uang pendapatannya aja enggak sama loh Pak. Lah iya toh, pendapatannya enggak sama kok, harus sama itu kenapa? Artinya apa? Jenengan juga begitu dari awal. Jenengan enggak masalah beda pendapat dengan siapa saja, tapi jangan sampai kemudian jenengan kemudian menghilangkan karakter ulama kita dari dulu. Kalau beda harus pisah. Itu mulai kapan? Ulama kita dari dulu, sama coba lihatlah. Mulai ulama-ulama kita, sama lihat dari kurun berapapun, kitab-kitab yang kita baca. Berapa banyak silang pendapat di antara beliau-beliau. Tapi beliau-beliau sama-sama tetap bisa duduk. Dan masyayikh kita, guru-guru kita mencontohkan itu semua. Tapi kenapa kemudian akhir-akhir ini, kalau sudah beda dianggap harus tidak bersama. Kenapa? Nah, itu, moga-moga pertemuan semacam ini, acara-acara semacam ini merupakan satu mansya, satu mabda untuk kuatnya ukhuwah ma'hadiyah bainana wa bainakum. Moga-moga menjadi suatu rahim yang makbulah indallah, suatu rahim yang mustamirah daimah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Dan saya juga ikut doakan moga-moga panjenengan semua diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sukses ala santri loh ya. Sukses santri itu ya jelas bermanfaat Pak. Jelas bermanfaat. Moga-moga panjenengan pada akhirnya benar-benar mewarnai masyarakat panjenengan semua. Saya mohon maaf kepada Romo Kiai Misbah dan keluarga, semua teman-teman yang sudah bekerja keras untuk terjadinya acara ini. Saya mohon maaf karena sudah banyak merepotkan, banyak mengganggu. Moga-moga ada faidah, ada berkah di balik ini semua. Dan saya juga sangat berterima kasih Beb, panjenengan berkenan untuk kemudian membersamai kita semua.
saudara Cucun. Ya kita belum bisa berterima kasih, nanti kita lihat situasinya. Oke ya. Saya pikir itu dulu. Saya mohon maaf pada semuanya. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Al-Kautsar kami haturkan terima kasih. Dewan Masyayikh, hadirin hadirat, tamu undangan, serta para peserta Olimpiade Santri Nusantara yang berbahagia. Kini tibalah acara yang terakhir berupa pembacaan doa yang akan dipimpin oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Fahim Ruyani. Kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Fahim Ruyani kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ij'al hadzal ma'hada ma'hadan nafi'an amiran ma'muran nafidan mustamirran min yaumina hadha ila yaumil qiyamah waj'al ahlahu minal ulama'il 'amilin minal awliya'il 'arifin al-mustaqimin al-mustahidin. Urzuqna wa iyyahum ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban nafi'a wa du'aan mujaba wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira. Yassir lana wa la tu'assir alaina tammim bi khair ya muyassir kulli asir yassir muradana bi fadlikal wasi'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla fa anta in syi'ta ja'alta hazana sahla. Rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la maradan ashfaytah ولا طفلا إلا ربيت وأصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. يسر أمورنا واشرح صدرنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا توفنا مسلمين وحنا مسلمين وحقنا بالصالحين الخزايا والمفتونين. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.